Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini membahas topik selanjutnya, yaitu pendidikan kewarganegaraan menumbuhkan keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Menarik sekali pada topik pada hari ini. Nanti kita akan membahas 3 poin dasar sebagai kajian pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai penanaman nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir adalah keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Menarik sekali apabila kita mengkupas setiap kajian topik pada pagi hari ini. Tentu sebelum kita membahas tentang lebih dalam, melihat dari amanah konstitusi kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bermuat pada pasal 13, tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Melihat dari amanah konstitusi tersebut, memberikan spirit kita dalam dunia pendidikan bisa memberikan dampak positif terhadap generasi muda sebagai generasi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita melihat dari hakikat pendidikan kewarganegaraan. Setelah kita melihat amanah dari konstitusi tersebut, pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang sangat begitu besar di dalam mendidik anak-anak atau generasi muda, yaitu memiliki kecakapan di dalam pribadinya, membentuk warga negara yang baik atau good citizen, dan menyiapkan generasi muda yang kritis, aktif, dan terlibat dalam aktivitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tentu yang tidak kalah penting karena Indonesia kita menggunakan sistem demokrasi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara mampu berpartisipasi aktif menjadi warga negara yang demokratis. Menurut Branson, 3 kompetensi kewarganegaraan utama dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini ialah mengembangkan literasi politik. Ya, jadi warga negara tidak boleh apatis terhadap isu-isu sosial, kemudian perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu hal ini tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sehingga warga negara akan keterlibatan aktif di dalam suatu negara yang menganut sistem demokratis. Kedua, yaitu mengembangkan sikap dan nilai-nilai warga negara yang demokratis. Tentu harus memiliki sikap tanggung jawab dan toleransi terhadap keragaman-keragaman. Pada hakikatnya Indonesia memiliki macam-macam suku, agama, ras, dan golongan. Dengan nilai-nilai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, warga negara harus memiliki sikap empati, memiliki sikap toleransi di tengah-tengah kemajemukan yang ada di negara kita. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah menumbuhkan partisipasi aktif sebagai generasi muda melalui kegiatan-kegiatan di persekolahan misalnya, yaitu kegiatan-kegiatan baik itu secara intra, ekstra maupun kokurikuler, sehingga pada aktivitas atmosfer di dalam persekolahan, anak-anak melalui pendidikan kewarganegaraan sudah diarahkan menjadi warga negara yang baik, menumbuhkan keterampilan di dalam dirinya, dan mengembangkan potensi diri melalui aktivitas-aktivitas kegiatan yang ada di persekolahan misalnya. Di dalam aktivitas kemasyarakatan, warga negara juga mampu berpartisipatif terhadap
musyawarah mufakat. Itu merupakan aktivitas-aktivitas kalau di luar kegiatan persekolahan. Menurut Kogan and Derricott, seyogyanya warga negara itu memiliki ciri-ciri utama. Nah, Kogan and Derricott menjelaskan, ya, tahun 1998, yang pertama, warga negara harus memiliki jati diri. Ya. Kedua adalah memiliki suatu kebebasan untuk menikmati hak-haknya. Nah, ini menarik sekali. Sehingga di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, kebebasan ini juga dijamin di dalam konstitusi, di mana suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Kemudian memenuhi kewajiban sebagai warga negara, terlibat dalam urusan-urusan publik, dan memiliki nilai-nilai dasar, yaitu nilai kemasyarakatan, melihat bahwa aktivitas kehidupan kita tidak terlepas dengan adanya aktivitas-aktivitas sosial yang kita akan berinteraksi antara individu, kelompok, maupun aktivitas yang secara luas, yaitu dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, rekan-rekan yang budiman, pada kesempatan ini selanjutnya melihat dalam suatu perspektif bahwa Indonesia menganut tentang sistem demokrasi. Secara historis kita melihat bahwa di Indonesia pernah menganut sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila yang saat ini kita anut. Tentu semua ada reflektif pada aktivitas kehidupan bermasyarakat. Tetapi hal yang terpenting di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi, maka partisipasi warga negara menjadi poin penting. Yaitu agar apa? Memberikan suatu dampak positif dalam aktivitas kehidupan pemerintahan. Misalnya, kesejahteraan itu akan terwujud, keadilan akan terpenuhi, kemudian melakukan musyawarah-musyawarah dalam mengambil suatu kebijakan, dan saya akan yakin apabila itu dilakukan secara ideal, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, bukan lagi negara yang berkembang. Karena dengan menganut sistem itu, warga negara ikut terlibat aktif dalam aktivitasnya. Kemudian melihat dari pendidikan kewarganegaraan sebagai penanaman nilai-nilai demokrasi, saya berangkat dari hasil penelitian yang telah disampaikan oleh Patrick tahun 2003, yaitu penanaman nilai-nilai demokrasi di persekolahan. Yang pertama adalah penekanan pembelajaran yang sistematis tentang pengembangan nilai atau kerangka teori demokrasi. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan tentang demokrasi, konstitusi, dan lembaga-lembaga pemerintah yang demokratis. Melihat dari berbagai contoh-contoh yang ada di negara lain yang sudah menganut sistem demokrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan pengetahuan untuk berpikir kritis dan mampu berpartisipasi dalam sistem demokrasi di Indonesia ini. Kemudian mengembangkan kelanjutan, mengembangkan kebijakan di dalam membentuk warga negara yang demokratis melalui aktivitas-aktivitas kegiatan di persekolahan. Tentu hal ini sebagai contoh adalah mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai demokrasi, dan selain itu memberikan kegiatan-kegiatan habituasi, pembiasaan-pembiasaan terhadap suatu nilai-nilai demokrasi. Baik, rekan-rekan semuanya, kita masuk pada indikator yang terakhir, yaitu keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pada data tersebut, bahwa jika kita melihat secara historis perjalanan sejarah Indonesia, tidak semua bahwa demokrasi sesuai dengan konstitusi. Oleh karenanya, jangan sampai rakyat pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elit politik yang berkuasa untuk menjalankan aktivitas sistem demokrasi itu. Kalau kita melihat dari Aristoteles menyatakan bahwa prinsip demokrasi itu
adalah adanya suatu kebebasan. Karena dengan kebebasan, warga negara itu akan saling berbagi kekuasaan di dalam negara. Melihat dari teori yang telah disampaikan oleh Brin dan Smith tahun 2000 tentang karakteristik penting dalam membangun warga negara yang demokratis. Yang pertama adalah melibatkan semua warga negara dalam ikut belajar aktif di dalam berpartisipasi. Kemudian menstimulasikan pemetaan tentang nilai-nilai demokrasi dan mendorong reflektif terhadap pemikiran-pemikiran kritis terhadap kebijakan dan isu-isu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sehingga peran warga negara betul-betul harus mampu berpartisipasi di dalam aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh dalam sistem demokrasi adalah pemilu, sehingga warga negara tidak boleh apatis terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas yang itu merupakan momentum di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu adalah pemilu. Kemudian yang kedua adalah menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian mementingkan musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan bersama dan membangun partisipasi publik sehingga aktivitas-aktivitas kehidupan itu akan terkontrol karena di dalam ada check and balance, saling mengawasi antar satu sama lain. Dan yang terakhir, ini adalah sadar terhadap hak dan kewajibannya secara konstitusional. Dengan demikian, sebagai warga negara yang menganut duduk di negara yang menggunakan sistem demokrasi, maka nilai-nilai itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan berdampak kepada aktivitas kehidupan pemerintahan berbangsa maupun bernegara. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sudah kita bahas secara komprehensif terkait aktivitas kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan sebagai penanaman nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kita akan ketemu kembali pada aktivitas kegiatan materi yang lain, insya Allah akan kita bahas secara detail, melihat fenomena-fenomena atau melihat dari isu-isu yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu dengan materi yang sangat menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.